betul kalau itu jadi kewajiban. Kita menyiapkan. Nah, kita yang menyiapkannya. ya, mahar itu kita yang menyiapkan. Berbentuk pemberian Kepada dia. Jadi bukan utang. Nah, nanti mungkin anak yang memberikan kepada dia. Mungkin saya memberikan mereka. Iya, mengerti. Apakah itu bisa jadi sah perkawinannya? Iya. Karena mahar itu kan syarat sah dari usaha perkawinan atau nikah. Ini itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini, dua contoh saya jawab. Ada seseorang datang apa istilahnya walimatul urus ya, bukan walimatul urus ya, walimah, tidak bawa amplop, lupa amplopnya bawa, isinya kagak ada. Kebetulan kami berdua. Nah, kata bapak Ustaz, bapak Haji ini balik lagi, rumahnya di Semarang. Caranya bagaimana? Ya, ketemu kan, ngasih dulu kan sama di tangan orang yang nikah. Ngerti nggak? Yang punya hajat di siapa? Bapaknya. Ke tangan bapaknya kita kasih amplop dulu, bukan di celengan. Sekarang celengan kan, dulu kagak ada celengan. Akhirnya orang itu nggak mau ketemu dengan bapaknya. Datang istrinya yang kenal, ayo mas coba. Lupa aku nih, lupa bawa isi amplop. Kata istrinya, sebentar. Dikasihlah semacam pinjaman, tapi bukan pinjaman. Ini datang aja, ini dari saya. Bawa aja, isinya pun ibu nggak tahu berapa, pun yang dikasih orang tadi kan, kasih lagi. Yang penting itu boleh. Itu jawabannya. Bapak, karena itu mualaf nggak ngerti ada mahar. Cuma kalau sebaiknya diperkenalkan, menikah dalam Islam, laki-laki harus memberikan sesuatu kepada perempuan sebagai syarat nikah. Kita bilang begitu. Tapi jangan sampai membebankan dia, langsung kita dorong. Ini aja dikasih. Ini saya kasih kepada Anda kasih kepada istrimu. Boleh. Ini namanya mertua bijak. Karena kalau kita sampaikan nggak nyambung. Nah, ini mertua bijak. Jadi serahkan sama dia, baru dia membayar. Saya sendiri belum nikah, tapi waktu adik saya mau menikah, kami nikahkan dengan seseorang, orang alim. Cuma duitnya nggak ada. Karena saya masih dari Mesir, jadi maharnya saya siapkan. Saya berikan, nggak utang. Apalagi berikan 1.000, minta bayar 2.000, nggak ada. Jadi saya berikan, sepatu saya beli, celana saya beli, baju saya beli, baju nikah, mahar saya kasih, bayar. Cuma katanya dia sudah ada mahar sekian, cuma tambah nggak apa-apa, lebih iringan lagi kan. Nah, itu boleh, boleh sama sekali ya. Dan cuma sebaiknya diperkenalkan mahar itu, arti mahar apa kepada beliau ya. Itu saja. Jelas Pak? Terima kasih. Yang lain? Kita doakan dulu ini beliau,
mudah-mudahan sukses dalam menikahkan anaknya insyaallah. Itu faedah bergabung dengan subuh itu. Yang lain silakan. Iya, ini juga mau menikahkan. Cuma nggak tahu apakah putrinya atau beliaunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz. Pak Hafiz, terima kasih. Ustaz, saya mau nanya. Tadi Ustaz kan masih contoh nih. Kalau ada anak yang menikah tapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Iya. Nah, alasan orang tuanya mungkin salah satunya adalah melihat daripada 4 syarat yang mengikuti Iya. Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim Bahwa dilihat dari keturunannya. Tadi Pak Ustaz bilang mungkin orang tuanya ini di penjara. Itu kan mungkin salah satunya orang tua itu saya setuju. Ya. Tapi anak ini memang misalnya lebat banget gitu, mau menikah. Nah, di antara kebimbangan kedua itu, ya, satu karena tidak sesuai dengan background yang Rasulullah SAW ajarkan, yang satu lagi dia ini tetap orang tuanya bisa tidak setuju. Ya. Berarti kan secara ini tidak sah nih, misalnya. Tapi ada karena untuk menjadi berbeda, proses bilang kan juga dinikah dengan cara dengan wali yang lain. Nah, pertama, apakah solusi ini dibenarkan sah? Karena Bagaimana orang tuanya tidak setuju? orang itu setuju, karena dia ada background untuk anak. Iya. Tapi anak itu tetap ingin menikah. Kekeh lah. Gagal ingin menikah. Kemudian pada untuk menghindari zina, ada orang yang mewakilkan orang tua tersebut untuk dinikahkan. Apa dosa? Kedua, kalau saya pernah lihat dengan baca ya bahwa ada satu perkara jika seorang anak menikah dan dia melahirkan, kemudian dinikahkan, kemudian anak itu besar dan dia akan menikah, maka orang tuanya itu tidak boleh jadi walinya. Kenapa? Karena hasil Di luar nikah. Di luar nikah. Apakah itu benar? Dan apa dampaknya sebenarnya kepada orang generasi berikutnya? Kalau memang pernikahan anak tersebut hasil perbinan tidak sah, ya diwalikan sama orang tua yang tidak sah, ya dan harus diwakilkan. Tapi itu kan kalau kita lihat di kejadian di masyarakat sekarang banyak hal seperti itu. Iya. Dampaknya akan kemana kah? Apakah akan berlanjut berguling atau sampai terputus? Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah ada dua hal besar. Ada dua hal besar. Orang tua nggak mau menikahkan karena tidak ada selevel, tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Rasulullah. Tungkahul mar'atu li arba', kan 4. Ya. Ya. Pertama, karena cantiknya atau karena apa, kemudian karena keturunannya, kemudiannya karena hartanya, kemudian karena agamanya dan sebagainya. Kekeh anak untuk nikah dengan yang lain, kekeh pula si ayah untuk tidak menikahkannya. Teganglah terjadi. Di saat tegang begitu, terbuka pintu lebar untuk zina. Bagaimana caranya? Kalau betul-betul tidak bisa dibuat pendekatan, ya, karena yang ditawarkan oleh orang tua pun mungkin anak itu gak mau sama sekali, kan? Ini maaf, kalau bahasa saya, ini harus masuk tangan wali hakim untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Kalau memang nggak bisa juga dipecah kebekuannya itu, jawaban saya, si wali hakim berhak menikahkan atas nama wali hakim si perempuan itu. Tidak boleh si perempuan itu manggil imam masjid. Pak Imam,
tolong dinikahkan saya. Kata imam, kenapa? Orang tua saya nggak mau. Nggak apa-apa sini. Kalau orang tua kamu tidak mau menikahkan kamu, saya sanggup menikahkannya. Dengan orang ini. Oh, bukan dengan saya. Bukan dengan orang ini, dengan calon suami. Si imam semangat sekali dianggap nikahan dengan dia. Jawabannya, si imam tidak ada urusan menikahkan anak orang. Dan imam ini bukan wali hakim. Nggak ada urusan. Yang wali hakim itu wali hakim yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi imam, orang terhormat dalam kampung, tidak bisa menikahkan sembarangan orang. Tidak sah. Itu satu jawabannya. Saya jelaskan. Nah, yang kedua, ya, yang namanya pergaulan, terjadi zina, ketangkap basah. Begitu ketangkap basah, orang tuanya malu, dipaksakan nikah. Padahal isi udah ada. Isi udah ada kan? Janin udah ada di dalam, mungkin seminggu. Kan dites dulu. Kalau tes lewat darah cepat ketemu. Kalau tes lewat urin harus 1 bulan. Kok tahu Ustaz? Kau usah nanya ke situ. Kalau tes lewat urin sebulan, hamil baru ketahuan. Kalau tes lewat darah 1 jam ketahuan. Kalau lewat darah. Iya. Terus sudah hamil, dipaksakan nikah. Hamil baru seminggu katakanlah, dan seterusnya. Nikahlah. Jawabannya, anak itu anak siapa? Jawabannya, anak itu, kalau kita bilang anak si laki-laki ini, dari mana anaknya? Dia belum nikah. Berarti bukan anaknya kan? Ya. Tapi itu kan dari dia, iya. Tapi bukan anaknya. Agama tidak mengakui anak di luar nikah itu sebagai anak. Yang digandeng dengan ayahnya, bukan anak ayah itu. Akhirnya nikahlah. Nikah, lahir bayi itu. Jawabannya, bayi itu adalah bayi di luar nikah, bukan ayahnya itu ayahnya. Anda boleh nulis ayahnya itu ayah, tapi bukan ayah. Anda boleh tulis nama Anda di ujung, tapi kamu bukan ayahnya. Jadi anak itu terikat dengan ibunya. Kalau nanti meninggal ayah, harta ayah nggak boleh diambil oleh anaknya ini. Ini anak di luar nikah, nggak berhak mengambilnya. Seperti anak angkat ini, tapi bukan anak angkat, seperti selevel dengan anak angkat. Anak angkat tidak berhak mengambil harta warisan dari kita. Nanti adik-adiknya ada warisannya, dia nggak dapat karena di luar nikah. Terus anak itu sudah menikah, datang ayahnya karena mungkin nggak mau tahu atau sudah tahu tapi dia malu, akhirnya dia menikahkan pula anaknya itu. Padahal kan bukan anaknya, nggak boleh ayah di luar nikah menikahkan anak di luar nikah, nggak boleh. Tapi sudah terjadilah nikah yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dinikahkan oleh orang yang tidak berhak menikahkannya. Terjadilah. Jawabannya kalau itu, maaf, dianggap, kalau tidak sah dianggap zina dalam keluarga. Tapi zinanya belum jelas. Kalau sudah tahu orang itu adalah dinikahkan oleh orang yang tidak berhak menikahkannya, orang yang sudah tahu itu suami istri mengulangi nikah ke hakim, wali hakim, ulangi nikah. Bagaimana ulangi nikah sudah punya anak 5? Karena jawabannya ulangi dulu
supaya ke depan bagus. Sebelumnya itu yang anak 5 itu ke jihalah itu karena fase-fase bodoh namanya. Itu Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau Anda maju terus tanpa mengulangi nikah, nggak bisa. Ini sengaja merongrong. Tapi kalau begitu Anda paham, la ilaha illallah, oh begitu. Saya nikah, saya nggak tahu mertua saya itu anak ini lahir di luar nikah. Baru saya tahu ada yang bisik atau kebaren, berantem dan sebagainya. Bocor, ulangi nikah. Ulangi nikah. Kalau masih ada keluarganya menikahkan. Malu, jangan malu. Jangan malu. Dan berhenti dulu dari tidur seranjang sampai nikah ulang terjadi. Anak yang 5 udah lahir semuanya, Allah maafkan karena jihalah. Jihalah itu apa? Kebodohan kita. Itu Allah maafkan insyaallah. Jawab serentak jelas. Jelas kira-kira Bapak? Ya. Yang lain? Itu ibu itu Masya Allah. Ini ibu mewakili semuanya aja. Silakan. Waalaikumsalam. Enggak dibuka mic-nya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana apabila mahar itu ditunda, istilahnya dihutang akan dibayar, tetapi kalau punya anak banyak belum dilunasin, cukupkah seorang istri mengikhlaskan mahar yang akan diberikan kepadanya? Satu. Yang kedua, biasanya kan kalau saksi itu disebutkan di rukun nikah 2 orang. Tetapi misalnya nggak ada orang laki-laki, kan lazimnya laki-laki. Bolehkah perempuan menjadi saksi nikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini penanya ini paham sekali dengan urusan nikah. Bagus ini. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Suami nggak sanggup membayar apa? Mahar. Tadi mahar ngutang. Betul-betul nggak sanggup. Boleh nggak di apa? Ini enggak, Bapak ini bilang dicicilkan katanya. Jawaban begini, betul tidak sanggup atau tidak mau membayar. Buktinya dia orang laki-laki tadi suaminya, motornya sanggup dicicilkan. Tapi untuk mahar nggak ada duit. Nah ini Bu nggak sah, nggak boleh. Dan suaminya ini, maaf, dia belanja hari-hari sering belanja kok, ada duit. Cuma yang nggak ada duit itu mahar. Nah ini bukan tidak mampu, ya. Makanya ini maaf harus mahar itu tidak dalam bentuk uang juga. Tadi kan saya pelajari. Dalam bentuk kita mengajarkan istri saja dengan Al-Quran, kemudian mencari walaupun cincinnya besi, kan nggak mungkin nggak sanggup begitu Bu. Nggak mungkin nggak sanggup. Cuma jangan pulang-pulang dari pasar, ya mahar kamu ini rokok sebungkus, itu nggak bisa. Masa rokok pula? Ya, jadi maaf, sanggup dibayar. Cuma dari yang tinggi tadi, ya disebutkan mahar yang tinggi. Ya, tadinya kemudian kan nggak sanggup. Ya. Kemudian cari mahar yang paling murah, tapi dengan sepakat keluarga semua. Wali sepakat, ya boleh enggak seorang istri memaafkannya? Boleh-boleh saja, tapi maaf, wibawa suami enggak ada.
gratis makan siang. Salah. Makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Ini suami ini nggak ada berwibawa. Duitnya ada walaupun tidak banyak. Tapi dia tidak mau membayarnya. Dimaafin oleh istri. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh memaafkan, boleh. Cuma jangan dimaafkan. Kenapa? Ini permainan soalnya. Bukan tidak mampu. Jawab secara jelas. Yang kedua, ibu nanya tadi apa? Saksi. Ini Pak Anwar yang saleh nggak ada. Pak Anwar orang saleh nggak ada. Orang raya saleh nggak ada. Ada laki-laki nggak bisa jadi saksi. Syarat saksi nggak ada sama dia. Cuma yang ada cari kemana-mana nggak ada. Yang ada perempuan. Satu saksi laki-laki, dua perempuan. Berarti duanya berapa? 4 kan? Satu laki-laki senilai 2 perempuan. Berarti 2 laki-laki, 4 perempuan. Boleh enggak saksi itu benar? Jawabannya, kalau tidak ada saksi laki-laki, benar-benar tidak ada, boleh saksi perempuan. Tapi pastikan benar-benar tidak ada. Jangan sampai begini, datang misalnya ke sebuah kantor ibu, nikah di sini aja, tapi nggak ada laki-laki, perempuan aja, itu nggak dicari. Bagaimana? Ini namanya pelarian dari kesaksian laki-laki. Itu nggak boleh dan tidak sah, karena pelarian dari kesaksian laki-laki. Kalau betul-betul memang tidak ada saksi laki-laki yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sahnya kesaksian enggak dimiliki, yang ada cuma perempuan, jawabannya diperbolehkan, tapi 1:2, Bu. Jawab serentak jelas. Ya, alhamdulillah. Untuk ibu penanya sudah jelas, Bu Hajah? Ibu Hajah udah jelas? Ya, alhamdulillah. Kita jangan panjang, udah lama nih. Bagaimana ini Pak Ketua ini? Ada satu lagi minta. Tanya sama jamaah, satu lagi aja minta, boleh? Berarti semangat. Silakan. Di aturan agama nikah siri. Nikah siri? Nikah siri sah agama. Secara agama, tapi secara hukum Islam kan tidak boleh. Maaf, secara hukum negara tidak boleh. Nah, itu kondisinya gimana sih? Karena kan memang kita harus ikutin aturan Iya. Dan kedua, sebenarnya pertanyaan kedua, mahar itu sebenarnya untuk siapa sih? Orang tua atau untuk anak-anak? Karena yang menentukan nilai mahar itu orang tua soalnya gitu. Itu buat siapa gitu? Iya. Ini pertanyaan satu, tapi banyak. Ekornya banyak nih. Tadi yang pertama tadi nikah siri. Nikah siri itu nikah di bawah tangan lah. Nikah, tapi syaratnya ada. Semua syarat rukunnya sah. Ada saksi, kemudian ada mahar, kemudian ada wali, semuanya ada. Cuma tidak nikah tidak sepengetahuan pemerintah negara. Sah. Kenapa saya katakan sah? Nenek kakek kita dulu memang pada kantor. Indonesia merdeka tahun 45. Cuma sebelumnya itu memang jual beli tanah juga nggak pakai surat dulu. Memang pakai surat. Kan baru kemarin surat menyurat itu. Nah, jadi kakek nenek kita dulu nikah nggak pakai kantor, siri semua. Jadi kalau orang tanya nikah siri nggak sah, nenek kita kakek kita dulu semua siri, nikah siri semua. Tanpa surat, tanpa apapun, tanda tangan pemerintah nggak ada. Terus nggak ada surat, nikah ya sudah.
Nah, jawabannya sepakat dunia nikah siri itu sah. Ya. Sudah. Kemudian, tapi bagaimana? Dulu gak ada masalah, sekarang bermasalah. Contoh, di saat ibu dengan bapak nikah siri, nikah satu atau nikah dua atau nikah baru nikah, tidak dilapor kepada pemerintah, terjadi perceraian. Akhirnya suami menzalimi istri, tidak memberikan dan sebagainya dan sebagainya. Lapor pada pemerintah. Memang kamu sudah menikah katanya? Kamu sudah menikah, kamu lapor-lapor aja. Sudah, mana buktinya? Tuh, itu siri. Enggak ada bukti. Ambil surat ijazah pula. Bukan ini surat nikah. Ijazah. Enggak ada surat. Nah, berarti kami nggak bisa proses. Itu aja masalahnya. Kalau dulu tidak ada surat, tapi kekuatan kampungnya itu tinggi. Orang tua kampung itu suaranya itu suara emas. Kalau udah orang tua kampung bilang begini-begini, diam semuanya. Sekarang siapa yang diam? Presiden aja perintah kita masih belum diam kita. Nah, sekarang maaf ya, setiap presiden kita lawan. Apalagi orang-orang kampung yang biasa-biasa saja. Satu. Yang kedua tadi mahar. Mahar itu yang menentukan itu wali. Dan maaf, wali sepakat. Sebenarnya bukan wali yang menentukan itu. Itu si perempuan itu sendiri. Karena milik dia. Cuma campur tangan wali. Jangan sampai terzalimi. Dan setelah mahar terjadi, maaf, tidak boleh disentuh mahar itu oleh siapa-siapa, dan mahar itu sakral banget. Itu full milik si perempuan. Tidak boleh diambil sedikit untuk beli ranjang, dibeli sedikit untuk beli untuk membantu resepsi. Enggak boleh. Itu murni milik si perempuan. Kecuali kalau si perempuan itu mengizinkan kepada ayahnya untuk ngambil beberapa persen untuk beli baju apa namanya, baju pengantin, itu terserah dia. Ngasih semua juga nggak apa-apa, tapi itu milik dia, tidak boleh dipaksakan. Jawab serentak jelas. Semangat yang sudah nikah jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.